Shalom, selamat pagi. Kita tiba di hari Selasa, 11 Juni 2024 dan mari Bapak Ibu Saudara, sebelum memulaikan hari ini kita akan dituntun oleh firman-Nya, tapi sebelumnya mari berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh memasuki dan menjalani hari ini, kami mohon Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikian firman Tuhan. Tema di hari ini, mendustai Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, cerita Ananias dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4 ini membawa kita pada pemahaman yang mendalam tentang betapa seriusnya tindakan mendustai Tuhan Allah. Petrus dengan tegas mengingatkan Ananias bahwa kesalahannya tidak hanya terbatas pada kebohongan kepada manusia, tetapi mencapai dimensi yang lebih tinggi, yaitu mendustai Allah. Sebelum menjual tanahnya, Ananias memiliki hak sepenuhnya atas miliknya. Petrus tidak menyalahkan Ananias atas hak yang dimilikinya atau keputusannya untuk menjual ataupun tidak menjual. Hal ini mengingatkan kita akan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam memiliki harta benda dan mengambil keputusan yang baik. Petrus menyoroti lebih dalam ke dalam hati Ananias. Masalahnya tidak hanya pada tindakan fisik menjual tanah, tapi juga pada rencana yang tidak jujur di dalam hatinya. Ini mencerminkan pentingnya motivasi yang benar dan tulus dalam setiap tindakan. Bagaimanapun Tuhan Allah melihat dan menilai hati, Petrus menegaskan bahwa mendustai Roh Allah melibatkan dimensi rohania yang lebih dalam. Hubungan dengan Tuhan Allah tidak dapat dipisahkan dari kejujuran, kesetiaan terhadap Dia. Tindakan tidak jujur Ananias bukan hanya mengecewakan manusia, tapi juga melukai hubungan dengan Sang Pencipta. Nah, saudara-saudara, melalui kisah ini, kita diajak untuk merenung tentang motivasi dan niat dalam hati, agar kita memastikan bahwa setiap tindakan kita senantiasa sesuai dengan kehendak-Nya. Kesetiaan dan kejujuran kita bukan hanya tanggung jawab terhadap sesama manusia, tapi juga bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Sang Pencipta yang melihat hati kita. Kita diajarkan untuk hidup berintegritas, satu kata dan perbuatan dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Ini mencakup aspek kehidupan, termasuk pengelolaan finansial dan memberikan persembahan. Pesan firman hari ini mengajak kita untuk memberi perhatian yang serius terhadap ketulusan dan integritas dalam setiap tindakan, terutama dalam hal memberikan
dan berbagi. Implikasi kejujuran di hadapan Tuhan Allah sebagai landasan yang kuat bagi keluarga Kristen adalah menghindari konsekuensi malapetaka yang mungkin bisa saja timbul akibat ketidakjujuran. Renungan ini mengingatkan kita bahwa kesalahan yang melibatkan kebohongan kepada Tuhan Allah memiliki konsekuensi serius. Ananias tidak hanya kehilangan nyawanya secara fisik, tapi juga mengalami pemutusan hubungan spiritual yang mendalam dengan Tuhan Allah. Kesalahan Ananias ini menjadi seruan bagi kita untuk hidup dengan ketulusan dan integritas dalam segala hal. Tuhan Allah menghargai hati yang tulus dan tindakan yang jujur. Amin. Mari berdoa. Kami belajar dari firman-Mu bagaimana menjadi orang Kristen, orang percaya yang harus hidup jujur, taat dan setia, punya integritas antara kata dan perbuatan selalu menjadi satu, supaya kehidupan kami senantiasa mencerminkan Engkau hidup dalam kehidupan kami. Maka tolonglah kami semua ya Tuhan, yang belajar firman hari ini, supaya kami tidak hanya mendengar, memahami, merenung, tapi yang terutama melakukannya. Di dalam nama-Mu ya Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, dari Puncak Gemi Sion Winangun, kabar baik ini diberitakan. Tuhan Yesus memberkati.